Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ardiansyah, mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta, dengan prodi saya Rekayasa Konversi Energi dan jurusan saya jurusan Teknik Mesin. Di sini saya ingin mengerjakan tugas matematika terapan 2 dengan metode video pembelajaran bertemakan diferensial PD orde 1 dan turunan langsung PD order. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan mempelajari PD order 2 dengan kondisi 3 akar bilangan kompleks. Pada video kali ini kita hanya membahas kondisi 3 saja, akar bilangan kompleks. Di sini ada bentuk umumnya A D pangkat 2 Y per DX pangkat 2. Nah, D itu ini tuh sisi ini tuh masuk dalam M2 tambah B DY per DX itu dia masuk dalam M1 tambah CY dia masuk M pangkat 0 atau M0 sama dengan Fx. Nah, kita ini hanya mempelajari homogen. Fx sama dengan 0. Lalu jika ini bentuk umumnya sudah tahu, ini cara penyelesaian terakhirnya atau ketika sudah contoh caranya AM pangkat 2 ditambah BM, ini AM, ini A, M2 tambah B, M1 nya M1 tambah C saja, Y nya tidak usah, dengan 0 itu masuk dengan M, I, M1 dan M2. Lanjut ke contoh soal. Nah, di sini ada kondisi 3 akar bilangan kompleks. Di sini ada DY. Di sini ada rumusnya, ada D2Y per DX kuadrat ditambah 4Y sama dengan 0. Nah, terus kalau misalnya ada satu variabel itu tuh kalau misalnya mau cari gampangnya itu harus cari soal yang ada akarnya atau contoh soal yang ada akarnya. Misalnya akar 4 kan 2 ya, jadi cari 16, akar 16 itu 4. Jadi misalnya dia pindah ruas, nah itu M nya turun, dia pindah jadi min kan. Nah terus min, kalau min tuh nggak boleh. Nah langsung dikali dengan I ini bilangan imajiner, dikali min 1, jadi hasilnya nanti akar 4 doang nih. Jadi M sama dengan akar 4. Nah karena min kali min itu plus, jadi udah langsung ini tuh hasil dari sini, akar pangkat 4, akar 4, ini plus minus 2. Ini M, ini kan 0 ya, A nya adalah 0, jadi terus 0, B nya ini 2I. Nah pas di sini langsung masukkan saja, kalau sudah dapat semuanya jawabannya masukin ke sini, masukin ke sini. Y sama dengan E 4X E AX A cos BX tambah B sin BX. Jika udah ini masukin ke sini, hasil akhir solusinya kan solusi Y sama dengan E bilangan berpangkat tol itu adalah 1, jadi boleh ditulis boleh enggak. Nah, A cos 2X A cos 2X min B sin 2X. Nah ini sederhananya A cos 2X ditambah B sin 2X. Nah solusinya ini kan hanya 2 bilangan, satu ada ganjil 1 atau enggak 3. Nah ini tuh 1. Solusinya DY per DX hilang, muncul 2 konstanta, muncul 2 konstanta. Nah
selanjutnya. Oke, baik. Jadi pada video kali ini kita akan membahas tentang persamaan diferensial order 2 pada kondisi 3 yang homogen. Video ini akan berisi definisi dan contoh soal. Jadi memiliki bentuk umum dari second order homogen. Jadi bentuknya adalah A dikalikan dengan turunan kedua dy, d pangkat 2y per dx pangkat 2 ditambahkan b dy per dx ditambahkan c y per 0. Atau di sini bisa ditulis menjadi A double aksen ditambah b y aksen ditambah c y sama dengan 0. double aksen. Jadi kenapa dia di selanjutnya kenapa dia disebut sebagai second order homogen? Karena orde kedua, karena dia itu adalah orde 2 karena turunan tertingginya kedua. Nah, jadi kedua di sini ada turunan tertingginya adalah turunan kedua. Nah, selanjutnya kenapa dia disebut sebagai homogen? Nah, karena kita lihat di sini ya, contohnya b d ay double aksen ditambah by double aksen ditambahkan cy sama dengan 0. Sini kenapa dia dikatakan homogen? Karena y double aksen ditambah px y aksen tambah q x y sama dengan rx, dimana rx ini adalah sama dengan 0. rx sama dengan 0 ya. Nah, selanjutnya, jadi kalau misalnya bagian kanannya itu adalah 0, maka dia disebut homogen. Selanjutnya adalah linear karena turunannya adalah y berpangkat 1. Misalnya y double aksen ditambah y aksen pangkat 2 sama dengan 0. Ini adalah bilangan non linear. Nah, ini adalah non linear karena terdapat perkalian antara dua persamaan ini. Itu juga sama juga dari y aksen kuadrat. Nah, selanjutnya mengenai penyelesaian diferensial order 2 homogen. Di sini kita punya namanya trial solution. Kita tulis di sini trial solution atau solusi. Solusinya di sini ada y sama dengan ae pangkat mx. Ini adalah sebenarnya bukan solusi
langsungnya. Kita punya Y sama dengan A dikalikan E mx. Jadi pertama-tama A ini tuh adalah konstanta, sama misalkan seperti C misalkan, jadi itu sebagai A. Lalu selain Y kita juga punya Y aksen, sama dengan, nah turunan dari Y ini adalah Y aksen dikali dengan M dikalikan dengan A dikalikan dengan E pangkat mx sama dengan my. Lalu ada turunan kedua, Y double aksen sama dengan M kuadrat dikalikan dengan A dikalikan dengan E mx sama dengan M pangkat 2 Y. Nah, di sini kita udah punya untuk Y aksen dan Y double aksen. Nah, langkah selanjutnya kita akan mensubstitusikan langkah ketiga itu ke bentuk diferensial sehingga didapatkan bentuk A M kuadrat ditambah BM tambah C sama dengan 0. Nah, sama ini disebut karakteristik equation, dimana kalau kita perhatikan ini seharusnya ada Y nya, harus ada Y, tapi persamaan sudah dibagi dengan Y sehingga Y nya hilang. Nah, sehingga tersisa hanya M saja. Nah, di sini kenapa tadi dibilang trial solution atau solusi, karena M itu merupakan solusi dari ini semuanya, karakteristik equation. Nah, selanjutnya adalah kita harus mencari akar-akar dari M1 dan M2. Cari akar-akar dari akar-akar yaitu M1 dan M2. Nah, barulah setelah mencari M1 dan M2 kita bisa mencari solusi umumnya yaitu Y. Nah, selanjutnya jadi kita sudah mencari M1 dan M2, maka selanjutnya ada solusi umum berdasarkan kondisi 3. Misalnya kondisi 3 yaitu akar-akar M1 dan M2 sama akar real dan berbeda. Akar real dan berbeda. Nah, dan berbeda M1 dan M2. Nah, di sini M1 dan ada M2. Maka solusi umumnya adalah Y sama dengan Y1 tambah Y2, atau kita bisa ditulis A dikalikan 2 M1X tambah B dikalikan 2 M2X. Nah, ini adalah akar real dan berbeda. Nah, tetapi kita hanya mencari akar kompleks atau pada kondisi 3 saja. Ya, kita tulis akar kompleks atau bilangan kompleks. P plus minus I Q Y sama dengan YA1 tambah Y2 sama dengan PX A cos QX, bisa QX, bisa juga BX karena di sini ada
B karena sih jadinya pakainya Q, sin QX. Maka solusi umumnya adalah ini. Solusi umumnya ini berdasarkan 3 kondisi akar-akar M1 dan M2, dimana perlu melibatkan bahwa A dan B itu keduanya adalah konstanta. A dan B adalah keduanya adalah konstanta. Nah, selanjutnya langsung saja pada contoh soal. Nah, contoh soalnya sini. Contoh soal. Y aksen, Y double aksen dikurang 2Y aksen tambah 2Y sama dengan 0. Kita cari solusinya dulu. Solusinya ada Y sama dengan A kali E pangkat MX, Y sama dengan Y aksen sama dengan MY. Kalau ada Y double aksen sama dengan M kuadrat Y, maka persamaannya menjadi M kuadrat Y dikurang 2MY ditambah 2Y sama dengan 0. Persamanya dibagikan dengan Y, sehingga M kuadrat min 2M ditambah 2 sama dengan 0. Di sini persamaan itu tidak bisa kita cari menggunakan faktor ya, karena kita harus menggunakan rumus kuadrat Cartesius. M mencari M1 dan M2, kita menggunakan min B plus minus akar dari B kuadrat per akar kuadrat min 4AC per 2A, dimana B nya itu adalah min 2 plus minus B nya itu adalah ini min 2, lalu plus minus akar B nya adalah min 2 min 4, A nya adalah 1, C nya adalah 2. Akar 2A nya adalah 2, 1. Nah, kita selesaikan dulu ini namanya dengan 2 plus minus akar min 4 per 2 sama dengan 2 plus minus 2i per 2, sehingga hasilnya kita dapatkan 1 plus minus i. Nah, dari sini kita tahu bahwa ini kan P plus minus iq. Jadi kita tahu P sama dengan 1, Q sama dengan 1. Nah, maka kita sudah menemukan untuk M1 itu sama dengan 1 plus I, lalu M2 itu adalah 1 min I, sehingga kita sudah bisa mencari solusinya. Karena ini akar bilangan kompleks, maka untuk mencari solusinya adalah Y sama dengan Y1 ditambah Y2. Ini sama dengan pangkat PX dikalikan A cos Q dikalikan tambah B sin QX. Nah, kalau kita tahu pangkat 1 X dikalikan A cos X ditambah B sin Q-nya juga itu sama dengan 1, jadinya sin X. Maka kita menemukan solusi umumnya. Nah, ini sekian dari
materi dan contoh soalnya. Maaf bila ada kekurangannya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Raffi Ardiansyah. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Jakarta dengan jurusan Teknik Mesin dan prodi Rekayasa Konversi Energi. Di sini saya ingin mengerjakan tugas Matematika Terapan 2 bertemakan video pembelajaran dengan judul Diferensial PDE Orde 1 turunan langsung dan PDE Orde 2 kondisi 3.